warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Siti Aisyah MM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami mengenai strategi pemasaran susu Ultramilk dan juga susu Indomilk. Nah, sebagai dua merek susu yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, Ultramilk dan Indomilk ini memiliki strategi pemasaran yang menarik untuk kami bahas. Dalam presentasi kami akan mengulas bagaimana kedua merek ini membangun identitas mereka seperti menghadapi persaingan dan juga menarik perhatian konsumen melalui berbagai macam inovasi pemasaran. Nah, dalam pembahasan ini kami akan membagi menjadi beberapa bagian dan itu akan disampaikan oleh anggota-anggota dari kelompok kami. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru tentang mengenai bagaimana strategi pemasaran itu dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah merek di pasar. Oke, tanpa berlama-lama, mari aja langsung kita mulai oleh bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami dengan nama Muhammad Aldian Tanjung. Terima kasih. Baiklah, materi pertama akan saya bawakan mengenai segmentasi dari susu Ultramilk dan susu Indomilk. Ultramilk menargetkan segmen pasar anak muda hingga dewasa aktif yang memiliki gaya hidup dinamis dan peduli pada kesehatan. Dalam segmentasi demografis, produk ini menarik konsumen usia remaja hingga dewasa dengan pendapatan menengah ke atas. Secara geografis, Ultramilk fokus pada wilayah perkotaan dengan akses mudah ke jaringan retail modern seperti minimarket dan supermarket. Dari segi psikografis, Ultramilk menyasar konsumen yang mencari minuman sehat, praktis, dan menyegarkan, serta menikmati variasi rasa seperti full cream, coklat, dan strawberry. Positioning Ultramilk menonjolkan kualitas susu segar alami sebagai produk yang praktis, mudah dijangkau, dan cocok untuk dikonsumsi sehari-hari. Dengan citra modern dan menyegarkan, Ultramilk berhasil menjadi pilihan utama bagi konsumen aktif yang membutuhkan asupan bernutrisi dalam aktivitas harian mereka. Di sisi lain, Indomilk lebih menargetkan segmen keluarga dengan fokus pada kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Dalam segmentasi demografis, Indomilk menyasar anak-anak hingga orang dewasa, terutama keluarga dengan pendapatan menengah. Secara geografis, produk ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan populasi keluarga besar. Dari sisi psikografis, Indomilk menarik konsumen yang peduli pada kesehatan keluarga dan mencari susu dengan kandungan nutrisi tinggi untuk kebutuhan harian. Positioning Indomilk menonjolkan kandungan vitamin, kalsium, dan varian rendah lemak atau low fat high calcium, menjadikannya pilihan ideal untuk keluarga peduli dengan gaya hidup sehat. Melalui program edukasi tentang pentingnya asupan nutrisi, Indomilk memperkuat citranya sebagai susu yang bergizi, sehat, dan relevan untuk semua kalangan. Materi berikutnya itu mengenai 8P, yaitu mengenai produk. Ultramilk dan Indomilk adalah dua merek susu yang memiliki fokus pada produk berbeda. Ultramilk yang mengkhususkan diri pada produk susu UHT yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Selain itu, mereka menawarkan produk khusus seperti Ultramimi untuk anak-anak. Indomilk di sisi lain menawarkan portofolio yang lebih luas, termasuk susu cair UHT dan pasteurisasi, susu bubuk, susu kental manis, yogurt, hingga produk olahan susu lainnya. Yang kedua, mengenai price. Kedua merek memiliki strategi yang kompetitif untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Ultramilk menawarkan pilihan yang kemasannya lebih fleksibel, mulai dari ukuran kecil untuk konsumen individu hingga ukuran besar untuk keluarga. Indomilk juga menyesuaikan harga produknya agar tetap terjangkau, terutama dengan variasi produk seperti susu kental manis yang menjadi pilihan ekonomis di masyarakat. Pendekatan ini membuat kedua merek tetap relevan di pasar yang dinamis. Ketiga, place. Distribusi produk Ultramilk dan Indomilk tetap mencakup seluruh Indonesia melalui jaringan yang luas. Keduanya hadir di supermarket modern seperti Indomaret, Alfamart, minimarket, dan toko tradisional hingga distributor besar. Jaringan distribusi yang kuat ini memastikan ketersediaan produk mereka di berbagai wilayah, dari perkotaan hingga pedesaan, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Keempat, performance. Ultramilk merupakan pemimpin dasar dalam kategori susu UHT dengan pangsa pasar 35%, didukung oleh fokusnya pada kualitas produk dan inovasi teknologi. Indomilk, meskipun bersaing dengan segmen yang lebih luas, tetap menjadi pemain utama dalam industri susu, menunjukkan daya saing yang tinggi dengan menawarkan produk yang lebih beragam. Yang kelima, proses. Ultramilk dikenal menggunakan teknologi UHT modern yang bekerja sama dengan Tetra Pak untuk menjaga kualitas dan masa simpan produk. Proses produksi mereka terintegrasi secara vertikal dengan kontrol kualitas ketat. Indomilk, meskipun detail proses produksinya tidak terungkap secara publik, diasumsikan menggunakan teknologi yang canggih yang serupa, mengingat standar tinggi yang diterapkan di industri susu. Keenam, people. Ultramilk memiliki tim profesional yang mencakup ahli di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi, serta bekerja sama dengan mitra multinasional seperti Unilever,
untuk meningkatkan daya saingnya. Indomie, meskipun tidak banyak informasi tentang timnya, diyakini memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif untuk mendukung posisinya di pasar susu nasional. Yang ketujuh, promotion. Ultramilk aktif mempromosikan produknya melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, digital, dan promosi di tempat penjualan. Mereka juga sering mengadakan kampanye edukasi tentang manfaat susu UHT. Indomie, meskipun strategi promosinya kurang terpublikasi, diperkirakan menggunakan pendekatan yang serupa, terutama dengan memanfaatkan media digital dan promosi langsung untuk memperkuat mereknya. Yang kedelapan, program. Ultramilk menjalankan program-program seperti edukasi gizi dan kesehatan, diskon penjualan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang bertujuan memberikan dampak positif pada masyarakat. Indomie, meskipun program spesifikasinya tidak terdokumentasi secara publik, kemungkinan juga memiliki inisiatif yang mendukung pertumbuhan pasar, sekaligus membangun citra positif di mata konsumen. Nah, menyambung materi teman saya tadi, saya sendiri Nur Fatolandari akan membawakan materi kami, yaitu visi dan misi dari susu Ultramilk dan juga susu Indomilk. Oke, yang pertama, mari kita membahas visi dan misi dari susu Ultramilk. Oke, Ultramilk sendiri mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia untuk dikenal karena kualitas produk dan inovasinya. Dan juga susu Ultramilk itu berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, dan juga para pemangku kepentingan. Selanjutnya, Ultramilk sendiri mempunyai misi, yaitu untuk misi yang pertama, Ultramilk sendiri menghasilkan produk susu dan makanan berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional. Untuk misi yang kedua, susu Ultramilk sendiri akan terus berinovasi dalam pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan juga preferensi dari para konsumen. Misi yang ketiga, Ultramilk sendiri menyediakan layanan yang memuaskan bagi para pelanggan dengan tujuan fokus utama pada pengalaman penggunaan yang positif. Misi yang keempat, susu Ultramilk sendiri menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan memberikan kontribusi positif kepada para masyarakat. Untuk misi yang terakhir, susu Ultramilk sendiri memperluas jaringan distribusi untuk memastikan produknya itu dapat diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia. Kita masuk ke visi dan misi susu Indomilk. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai visi dari susu Indomilk. Nah, visinya itu yaitu menjadikan merek terdepan dalam dunia industri produk susu di Indonesia yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan para masyarakat. Untuk misinya sendiri, susu Indomilk mempunyai misi yang pertama menyediakan produk susu yang halal, berkualitas, menyehatkan, dan juga aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk misi yang kedua, susu Indomilk sendiri mengembangkan berbagai varian produk untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, yaitu termasuk susu segar, yogurt, keju, dan juga lainnya. Untuk misi yang ketiga, Indomilk sendiri memastikan bahwa produk-produknya itu tersedia secara luas di pasar, agar mudah diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia. Misi yang keempat, Indomilk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mengapa pentingnya konsumsi susu dan gizi itu harus seimbang. Terus untuk misi yang terakhir, Indomilk sendiri berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui program-program sosial yang mendukung kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan visi dan misi ini, baik susu Indomilk maupun Ultramilk berkomitmen untuk memberikan produk mereka yang berkualitas tinggi sambil memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya distribusi Indomilk. Produk Indomilk sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Mereka tersedia di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, pasar tradisional hingga toko online. Indomilk juga memiliki jangkauan distribusi yang luas, mencakup daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk memastikan ketersediaannya, mereka bekerja sama dengan berbagai retailer besar. Nah, selanjutnya target pasar Ultramilk. Ultramilk lebih difokuskan pada konsumen di perkotaan, terutama keluarga menengah ke atas yang peduli dengan gaya hidup sehat. Produk ini populer di kalangan anak sekolah, mahasiswa, atau orang yang aktif dan sibuk karena kemasannya yang praktis. Selain itu, rasa susunya cocok untuk berbagai usia, terutama bagi mereka yang menyukai susu murni. Distribusi Ultramilk. Produk Ultramilk banyak dijual di area perkotaan seperti di supermarket, minimarket, dan toko online. Ultramilk juga sering digunakan di kafe atau gerai minuman modern seperti tempat teh atau kopi susu. Distribusinya lebih fokus pada kota-kota besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Strategi pemasaran dari susu Ultramilk difokuskan pada konsumen muda dan dewasa aktif yang menginginkan minuman sehat, praktis, dan menyegarkan. Produk ini diposisikan sebagai pilihan modern yang cocok juga gaya hidup dengan menunjukkan kualitas susu segar alami dan menawarkan variasi rasa menarik seperti full cream, coklat, dan strawberry. Bagi konsumen yang mencari minuman bernutrisi sekaligus segar, selain itu, kemudian akses menjadi salah satu keunggulan Ultramilk dengan distribusi yang luas melalui jaringan retail besar seperti Indomaret dan Alfamart. Hal ini memperkuat citra Ultramilk sebagai produk yang praktis dan mudah dijangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Promosi yang dilakukan oleh Ultramilk fokus pada penyampaian pesan tentang kesehatan, kesegaran, dan kelezatan, menjadikannya pilihan utama bagi konsumen aktif yang membutuhkan asupan nutrisi dalam aktivitas harian mereka. Strategi pemasaran dari susu Indomilk yang diwakili oleh Present Flag memiliki fokus utama pada segmen keluarga. Produk ini diposisikan sebagai susu bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh anggota keluarga. Indomilk menunjukkan keunggulan kandungan seperti gizi, vitamin A, B-kompleks, kalsium, dan rendah lemak, menjadikannya pilihan yang ideal bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan. Pendekatan ini juga menarik perhatian konsumen yang menjalani gaya hidup sehat, termasuk mereka yang sedang menjalankan program diet. Selain itu, Indomilk berkomitmen untuk membangun edukasi konsumen melalui program-program promosi yang tidak hanya menekankan keunggulan produknya, tapi juga memberikan wawasan tentang pentingnya asupan nutrisi harian untuk kesehatan keluarga. Dengan pendekatan ini, Indomilk tidak hanya menciptakan citra sebagai susu sehat dan lezat, tapi juga memperkuat posisi sebagai merek yang peduli terhadap kesejahteraan keluarga Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang public relation susu Ultramilk dan susu Indomilk. Ultramilk sebagai produk dari PT Ultrajaya Milk Industry punya cara yang baik dalam membangun citra positif di masyarakat. Fokus utama mereka adalah mengedukasi pentingnya gizi dan kesehatan melalui konsumsi susu. Nah, mereka juga kerap mengadakan kampanye seperti #sehat bersama Ultramilk, melibatkan berbagai komunitas, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk menyampaikan pesan hidup sehat. Ultramilk juga sering ikut acara olahraga seperti lari maraton dan sepeda santai untuk mempromosikan gaya hidup aktif. Mereka juga kerap mengadakan roadshow ke sekolah dan supermarket supaya orang-orang bisa mencoba produk mereka secara langsung. Dengan cara ini, mereka bisa mengenalkan produk sekaligus menjaga loyalitas konsumen. Di media sosial, Ultramilk aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook. Mereka kerap membuat konten yang edukatif sekaligus menarik, sering bekerja sama dengan influencer kesehatan dan keluarga muda. Selain itu, mereka juga peduli dengan masyarakat, seperti memberikan donasi susu ke panti asuhan atau membantu korban bencana. Nah, sementara itu, Indomilk dari PT Indolacto punya pendekatan yang berfokus pada kebutuhan nutrisi keluarga dengan slogan susu untuk semua. Mereka juga sering mengadakan kegiatan edukasi di sekolah agar anak-anak lebih paham pentingnya minum susu. Selain itu, mereka juga mendukung acara olahraga seperti kompetisi sepak bola untuk memperkuat citra sebagai merek yang mendukung gaya hidup sehat. Di dunia digital, Indomilk menggunakan media seperti YouTube dan Instagram untuk berbagi tips kesehatan dan inspirasi. Mereka bekerja sama dengan influencer keluarga untuk mengenalkan produk mereka dengan cara yang kreatif. Indomilk juga punya program sosial seperti memberikan susu untuk korban bencana atau komunitas di pedesaan yang menunjukkan bahwa mereka peduli dengan masyarakat. Nah, secara garis besarnya, intinya baik Ultramilk maupun Indomilk berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumennya lewat edukasi, kehadiran di dunia digital, dan kegiatan sosial. Strategi inilah yang membuat mereka tetap relevan dan menjadi merek besar di industri susu Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang media yang digunakan oleh produk Indomilk dan Ultramilk. Yang pertama, saya akan membahas tentang produk Indomilk dulu ya. Yang pertama itu media yang digunakan oleh Indomilk itu ialah media sosial seperti Instagram. Mereka itu mengunggah gambar dan video promosi dengan desain yang menarik, menggunakan fitur Instagram Stories, polling, dan question untuk berkomunikasi langsung dengan pengikut. Kemudian media lain tuh seperti TikTok, membuat video pendekatan dengan tren TikTok, menggunakan video idol Korea. Dalam promosi ini bisa menciptakan daya tarik khusus di kalangan penggemar K-pop. Nah, kemudian ada YouTube. Media ini sering dijadikan mengunggah video iklan berdurasi panjang, informatif seperti manfaat susu untuk pertumbuhan anak atau gaya hidup sehat. Nah, yang kemudian itu adalah Facebook. Facebook digunakan untuk menjangkau konsumen keluarga melalui konten edukatif, promo produk, dan aktivitas interaktif. Kemudian media yang digunakan oleh produk Indomilk yaitu media tradisional seperti TV yang mengunggah video informatif seperti manfaat susu untuk pertumbuhan anak atau gaya hidup sehat. Ini biasa menggunakan narasi cerita. Kemudian media tradisional lainnya yaitu seperti radio. Indomilk juga menggunakan radio untuk menjangkau konsumen di daerah yang lebih banyak menggunakan radio sebagai media informasi mereka. Kemudian media selanjutnya itu ada billboard. Billboard digunakan sebagai papan reklame besar di lokasi strategis seperti di jalan tol, pusat kota, atau dekat sekolah. Kemudian ada media cetak yang digunakan oleh produk Indomilk yang biasanya digunakan seperti majalah, koran, brosur, pamflet, poster, dan banner. Kemudian ada sponsorship dan event. Media yang digunakan Indomilk ini seperti sponsor biasanya dilakukan oleh Indomilk di TV, acara olahraga, organisasi, dan komunitas. Ini dapat meningkatkan citra merek Indomilk agar terlihat lebih dekat dengan audiens. Kemudian ada event. Media yang digunakan Indomilk ini melibatkan event masyarakat lokal seperti bazar, festival, kuliner,
Seringkali juga didukung oleh Indomilk untuk menarik audiens yang lebih luas. Kemudian influencer marketing. Ini merupakan salah satu strategi marketing juga yang dimana adanya seorang influencer terkenal membuat konten promosi berupa ulasan produk, testimoni yang bekerja sama dengan Indomilk. Influencer yang sering bekerja sama atau yang pernah bekerja sama dengan Indomilk itu seperti Sheena Cinnamon, Ariel Noah, dan idol Korea seperti BTS, Blackpink, dan Seventeen. Kemudian media yang digunakan oleh Indomilk yaitu website dan blog. Website resmi Indomie digunakan sebagai untuk memberikan informasi produk, informasi gizi, konten, edukasi, dan platform e-commerce, serta promosi. Kemudian blog yang berisi tentang artikel, tips kesehatan, resep dari susu Indomilk, serta testimoni yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian media yang digunakan oleh Indomilk seperti platform e-commerce. Indomilk bekerja sama dengan marketplace terbesar di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bibli, dan TikTok Shop. Dan Indomilk juga memiliki official store itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah media yang digunakan oleh Ultramilk. Media yang digunakan oleh Ultramilk seperti media sosial, sama halnya dengan Indomilk, mereka menggunakan seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Kemudian media tradisional yang digunakan Ultramilk ada seperti televisi, radio, billboard. Dan media cetak yang digunakan oleh Ultramilk yang biasa digunakannya adalah seperti majalah, koran, brosur, flyer, poster, banner. Ini bisa digunakan untuk menjangkau audiens semakin luas. Kemudian seperti media yang digunakan adalah sponsorship dan event. Sponsorship yang biasanya dilakukan oleh Ultramilk seperti di acara TV, olahraga, organisasi, atau komunitas lokal masyarakat. Kemudian itu adalah event yang sering digunakan oleh Ultramilk sebagai media yang digunakan mereka seperti membuka booth di pameran makanan, bazar, atau festival keluarga. Kemudian media yang digunakan oleh Ultramilk seperti influencer marketing. Mereka menggunakan influencer marketing untuk strategi pemasaran target produk mereka pada audiens yang semakin luas. Kemudian media yang digunakan adalah website dan blog. Ultramilk memanfaatkan media website dan blog sebagai salah satu alat komunikasi dengan konsumen, sekaligus untuk membangun citra merek yang informatif. Kemudian media selanjutnya itu adalah platform e-commerce. Ultramilk juga tersedia di berbagai platform e-commerce yang populer seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Bibli. Ini sering digunakan untuk mereka yang pengguna baru atau yang sering membeli produk mereka. Seperti Ultramilk sering memberikan diskon, cashback, dan goodie produk. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara susu Indomilk dan Ultramilk menyampaikan pesan produk mereka ke para konsumen. Jadi yang pertama, mari kita membahas susu Indomilk terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita perhatikan iklan mereka, Indomilk sendiri ingin dikenal sebagai susu yang menyenangkan dan lezat, terutama untuk kalangan anak-anak. Nah, jadi mereka sering menggunakan banyak karakter kartun animasi dan lucu, warna yang cerah, dan desain yang menarik. Contohnya pada iklan Indomilk, mereka seringkali menggunakan anak-anak serta keluarga yang digambarkan aktif bermain dan bergembira ketika menikmati susu Indomilk. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan Indomilk adalah Indomilk itu seru dan enak. Selain itu, Indomilk juga menekankan variasi rasa dan kemasan yang inovatif seperti rasa strawberry, pisang, dan juga coklat yang satu ini. Sehingga hal ini dapat membuat konsumen merasa lebih tertarik, terutama bagi kalangan anak-anak. Nah, sekarang mari kita beralih ke Ultramilk, yang dimana suasana iklan mereka sangat berbeda dengan Indomilk. Nah, iklan mereka ini cenderung lebih tenang, informatif, dan terkesan serius, yang dimana mereka seringkali menampilkan proses pembuatan susu yang modern dan higienis, yaitu dari peternakan sapi hingga pengemasan. Dan juga berbeda juga dengan Indomilk, desain mereka ini terlihat lebih simpel dan juga modern, sehingga Ultramilk ingin menekankan kualitas dan kemurnian susu pada iklan mereka. Nah, jadi pesan yang ingin mereka sampaikan adalah Ultramilk itu terbuat dari susu yang segar dan berkualitas tinggi, serta diproses dengan teknologi modern, sehingga menghasilkan susu yang sehat dan bergizi. Nah, mereka juga seringkali mengaitkan produk mereka dengan gaya hidup sehat. Dan hal ini tentu berbeda dengan Indomilk yang target pasarnya adalah anak-anak dan keluarga. Dan Ultramilk sendiri cenderung lebih ke arah orang dewasa yang peduli dengan kesehatan dan kualitas. Nah, jadi singkatnya, susu Indomilk sendiri menjual kegembiraan dan kenikmatan, sedangkan susu Ultramilk menjual kualitas dan kesehatan. Dan kedua merek ini menggunakan strategi iklan yang berbeda untuk menjangkau target pasar mereka masing-masing. Yang mana Indomilk mendidik hati anak-anak, sedangkan Ultramilk mendidik hati orang dewasa dan yang bisa kesehatan. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami kepada Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Siti Aisyah MM. Kami mengucapkan terima kasih banyak
atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terjadi di dalam pemaparan materi kami tadi. Dan untuk teman-teman kami, Hari panas sawah membelah. Hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah. namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.